Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surang hutang yang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara sekalian, di dalam zaman ini sudah begitu banyak beredar ajaran-ajaran daripada Injil kemakmuran untuk kita mencintai kekayaan dan mengejar kemakmuran. Ada yang sudah menganut teologi semacam ini, tetapi tidak mau mengakuinya. Karena memang faktanya tidak bisa diterapkan. Penderitaan itu tetap ada. COVID tetap merajalela. Dan menulari penganut teologi semacam itu juga. Makmurnya di mana? Tetapi kita tetap harus berhati-hati terhadap ancaman daripada pengajaran semacam ini. Karena pada dasarnya semua manusia ingin sehat, ingin makmur, dan ingin sukses. Ada buku yang begitu laris karya seorang New Age yang terkenal, Deepak Chopra. The 7 Laws of Spiritual Success. Ia sendiri adalah seorang dokter terkenal dengan mengeluarkan sesuatu istilah quantum healing. Dia percaya orang bisa mencapai kondisi yang sehat sempurna, bebas daripada sakit, tidak pernah merasa sakit dan tidak bisa menua. Dia gabungkan teori kedokteran, fisika, dan spiritual daripada India, transcendental meditation daripada Maharishi Yogi. Saudara, hati-hati dengan yang seperti ini. Untuk apa tidak mau tua dan sakit? Memangnya saudara mau mengatur Tuhan? Mau hidup terus di dunia ini dengan cara sendiri? Untuk apa umur panjang tetapi tidak mengerjakan kehendak Tuhan? Kita harus kembali kepada Tuhan, mencari kehendak dan menjalankannya.
Paulus berkata justru ia ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi karena jemaat, maka dia perlu tinggal di dalam dunia ini lebih lama dan bekerja memberi buah. Semua yang terjadi adalah di dalam kehendak Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, harus rela mati. Jangan mencari jalan sendiri untuk terus menghindarkan diri. Orang-orang New Age bahkan memiliki pusat retret yang dikhususkan untuk kesuksesan dan kemakmuran. Little horse spa for the spirit, saudara-saudara. Ini sesuatu retreat center yang menyatu dengan alam. Berpartner dengan kuda-kuda yang diyakini bisa melepaskan energi di dalam jiwa, membangkitkan kekuatan diri, hidup makmur, sukses. Saudara, hati-hati. Jangan sampai anak-anak Tuhan tertarik seperti model ajaran seperti ini. Semua ini dibungkus dengan banyak daripada bijaksana. Natur, sains, dan pemikiran etika yang menutupi. Jadi seolah-olah baik. Saudara, saya rasa ini mungkin sekali ada permainan dengan setan. Karena kita dibawa menyatu dengan alam. Kita tidak pernah dipanggil menyatu dengan alam. We are union with Christ. Kita disatukan dengan pribadi yang namanya Kristus, bukan dengan alam. Saudara-saudara harus hati-hati. Saya punya kepekaan sendiri terhadap hal ini. Karena sebelum saya percaya Tuhan, saya banyak memegang jimat-jimat dan bermain dengan setan. Saudara-saudara jangan bermain-main dengan hal ini. Ini ujung-ujungnya kita ditarik kepada ciptaan Tuhan, bukan kepada pencipta sendiri. Ini ada Tuhannya kan. Ada juga Injilnya. Tetapi bukan di atas dasar salib. Injil itu di atas dasar kemakmuran. Saudara-saudara. Hidup selama-lamanya di dalam dunia. Kaya, sukses. Kalau saudara melihat di Google. Ada buku God Wants You to Be Rich. God Wants You to Be Rich. Ini ditulis oleh seorang Yahudi yang konservatif. Paul Zane Pilzer. Buku itu bicara bahwa Tuhan ingin seharusnya setiap orang di gereja itu baik orang awam, pendeta, misionaris, kaya raya. Ini buku sudah menjadi laris dan menipu banyak orang Kristen. Ini buku tentang ekonomi, teologi berekonomi. Tentang bagaimana kita harus bisa memaksimalkan potensi ekonomi di dalam diri kita. Joel Osteen, saudara sudah mendengar. Pendeta salah satu gereja terbesar di Amerika. Bisa dikatakan orang paling sukses di dalam Injil kemakmuran. Dia berkata di dalam bukunya Your Best Life Now. Hidupmu harus terus meningkat. Hidupmu akan terus meningkat. Hidupmu akan sejahtera di dalam setiap bidang. Kitab suci berkata Tuhan senang mensejahterakan anak-anaknya. Kalau anak-anak Tuhan beruntung secara rohani, fisik, dan materi. Oh, itulah hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, ini semua adalah ajaran-ajaran yang menjadikan uang menjadi standar iman dan kesalehan orang Kristen. Kemakmuran menjadi standar kerohanian kita. Padahal kitab suci tidak pernah mengajarkan kita untuk mengukur nilai kerohanian kita dengan nilai kemakmuran kita. Mereka adalah orang-orang yang melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan uang. Tetapi sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita mau belajar, kita mau tahu apa yang Yesus ajarkan kepada kita tentang semua ini. Dan kita menemukannya di dalam Injil Lukas. Kita telah mendengar Yesus berkhotbah di pasal 6 ayat 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah menerima penghiburanmu. Ini adalah orang yang memprioritaskan dan ambisinya hanya mengejar kemakmuran dunia. Hatinya begitu cinta kepada uang. Mereka bersandar kepada uang. Yesus berkata, kamu telah menerima penghiburanmu di situ.
Kamu telah menerima bayaran penuh. Itulah satu-satunya penghiburan yang kau dapatkan. Tetapi kamu tidak menyedia apapun untuk hari depan kekekalanmu. Yesus mengajar juga perumpamaan yang tajam tentang orang kaya yang bodoh di dalam 12 ayat 13 sampai 21. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Dan orang kaya dan Lazarus pasal 16 ayat 19 sampai 31. Dan tidak lama kemudian di dalam catatan tentang penguasa yang kaya di dalam pasal 18 ayat 18-30. Lalu diikuti dengan kisah Zakeus yang memberikan setengah miliknya kepada orang miskin. 19 ayat 1 sampai 9. Sekarang Yesus mengangkat masalah itu sekali lagi di dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Pasal 16 ayat 1 sampai 13. Yesus mengajar para muridnya melalui perumpamaan-perumpamaan ini bagaimana seharusnya sikap mereka dan kita semua di dalam ruangan ini dan yang mendengar lewat streaming dan yang akan mendengarkan lewat rekaman. Bagaimana sikap kita terhadap harta. Saya mengajak kita melihat perumpamaan tentang bendahara ini. Di ayat 1 sampai 8, Yesus menceritakan satu cerita yang benar-benar bisa terjadi. Adalah hal yang biasa kalau seorang kaya mempunyai seorang bendahara untuk membantu mengurusi soal keuangan di dalam bisnisnya. Dan orang kaya ini percaya penuh kepada bendaharanya ini. Tetapi satu hari orang kaya ini menemukan bendaharanya ini menghamburkan harta bendanya. Saudara, ini kalau dibaca dengan sekilas saja, ini kita tidak menemukan arti yang mendalam. Tetapi ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan daripada Nabi Yehezkiel, bukan? Tentang iblis. Sejak dia diciptakan, tidak bercela tingkah lakunya. Penuh dengan segala keindahan dan hikmat. Lalu Nabi mencatat, sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara-saudara, kita harus meminta anugerah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak boleh take for granted untuk segala kondisi yang kita punya sekarang ini. Khususnya di dalam rasa aman kita. Saya rasa dipercaya oleh bos. Saya rasa sudah hidup di dalam kenyamanan. Saudara-saudara, atau kita memiliki satu rasa aman karena saya berbuat dosa selama ini dan tidak ada yang tahu. Saudara harus berhati-hati terhadap hal ini karena itu adalah rasa aman yang palsu, saudara-saudara. Kalau saudara ada terpikirkan keamanan seperti ini, cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita ditemukan bercela. Sayang sekali saudara-saudara. Nanti nama kita rusak seumur hidup. Orang tidak lagi percaya dengan kita. Dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang dipermalukan oleh ketindakan kita yang cemar itu. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita di dalam hal ini. Tuannya yang begitu percaya kepada bendahara ini, satu hari dia menemukan celah di dalam diri bendahara itu. Dan setelah orang kaya ini mengetahui kelicikan hambanya ini, dia panggil si bendahara ini. Lalu suruh dia membawa laporan daripada catatan pembukuannya. Mungkin saja di situ terjadi konfrontasi yang akhirnya membuat bosnya itu memecat dia daripada pekerjaannya ini. Bendaharanya ini sudah tidak tahu mau bilang apa lagi, saudara, saat itu. Dia tahu apa yang dituduhkan oleh bosnya ini benar adanya.
Dia sadar telah mengkorupsi uang tuannya. Dia telah menyalahgunakan kepercayaan tuannya. Dan ia pantas untuk dipecat. Dia tahu tidak dapat memohon belas kasihan lagi. Saat itu ia kebingungan. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada bosnya itu. Lalu bosnya berkata begini, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dengan kata lain tuannya ini berkata begini. Sekarang berikan semua catatan daripada pembukuan dan bersihkan mejamu. Engkau keluar dari sini. Ini menyedihkan sekali saudara-saudara. Bahkan bagi seorang bajingan seperti dia. Dia dipecat daripada jabatannya yang begitu terpercaya. Lalu bagaimana sekarang? Bendahara itu tahu seorang pengganti akan segera menggantikan posisinya. Bagaimana dengan hari depan dia sekarang? Orang ini tidak siap. Jiwanya tidak bersedia menghadapi kesulitan yang tiba. Tetapi pikirannya luar biasa cerdiknya, saudara. Dia tahu dia harus bergantung kepada kecerdikannya ini. Dia harus bisa membuat siasat untuk mencari jalan keluar yang lihai. Di dalam kesusahannya yang mendalam itu, dia bicara kepada dirinya sendiri seperti ini. Apakah yang aku harus perbuat? Aku bukan seorang pengrajin. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Apa yang harus aku perbuat sekarang? Tuanku memecat aku daripada jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Secara fisik dia sudah tidak kuat kerja sebagai buruh yang kasar. Dan juga tidak mungkin bagi dia untuk mengemis. Pikirannya putar terus di situ. Tiba-tiba dia berseru, saudara. Aku mendapatkan akal. Wah. Dia tahu apa yang harus dilakukan di dalam ayat keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Bayangkan saudara, di dalam kekacauan jiwanya itu. Setelah berdosa, dia cari jalan keluar dengan berdosa lagi. Bendahara ini dengan tangannya ke atas dia berteriak, yes! Sekarang saya tahu harus bagaimana. Ini bendahara yang cerdiknya luar biasa, saudara-saudara. Tetapi dia seorang yang tidak jujur. Sehingga langsung pikiran cari cara yang curang. Kenapa dia tidak pakai kecerdikannya ini dengan benar di dalam pekerjaannya. Malah dia pakai menipu dan mencari jalan keluar yang menipu setelah dia menipu. Maka dia bikin solusinya seperti ini, dicatat di dalam ayat 5-6. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutang kepada tuanmu? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga. 50 tempayan. Dari 100 jadi 50. Waktu bendahara ini tanya orang yang berhutang. Ia pakai tuanku. Ya. Berapa hutangmu kepada tuanku? Seolah-olah dia masih kerja gitu loh. Dia mau kasih tahu. Ia tanya seolah-olah dia belum dipecat oleh tuannya itu. Lalu jawab daripada orang-orang yang berhutang itu, 100 tempayan. Itu sekitar 800 galon minyak. Atau sekitar 4.000 liter minyak besar. Satu pohon zaitun itu bisa menghasilkan 120 kilogram buah yang bisa dijadikan 25 liter minyak zaitun. Itu satu pohon. Jadi bayangkan debitur ini berhutang hasil dari pohon zaitun itu kira-kira berjumlah 150 pohon lebih. Itu hutang yang besar.
Dan sekarang bendahara ini cepat-cepat ambil dokumen yang pernah dibikin oleh debitur itu. Lalu suruh ganti 100 tempayan jadi 50. Jadi hutangnya didiskon 50%. Ini pengurangannya besar juga. Dan di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya lalu dia suruh si orang debitur ini duduk cepat. Ini berarti dia tidak mau bosnya tahu. Cepat-cepat kerjakan. Bukankah orang di dalam dosa begitu, saudara? Cepat, sebelum Tuanku lihat. Sekarang dia mumpung tidak ada. Sebelum bos masuk ruangan, cepat, saudara-saudara. Sebelum dia melihat apa yang terjadi. Cepat-cepat duduk, ganti dokumennya ini. Maka bosnya tidak tahu bahwa dia sudah dirugikan. Lalu dia bertanya kepada debitur yang kedua, ayat 7. Berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Buat surat hutang yang lain, 80 pikul. Enggak ditulis duduk cepat-cepat, pasti juga sama. Duduk cepat-cepat, ganti, hapus tuh. Di sini hutang debitur didiskon 20%. Dan syaratnya dia membuat surat hutang yang lain yang jumlahnya menjadi 80 pikul saja. Bosnya dirugikan sekali lagi. Tetapi lagi-lagi dia tidak tahu. Tapi di sisi lain debitur diuntungkan karena hutangnya dipotong 20%. Jadi saat itu ukuran 100 pikul gandum itu sama dengan 35 ton gandum yang sama dengan hasil tanah seluas 100 hektar. Jadi bendahara yang jahat ini mengganti rekening semua orang yang berhutang uang bosnya ini. Mereka anggap bendahara yang tidak jujur ini, waduh, sangat murah hati. Penipuan ini pasti membuat dia tidak disayang tuannya. Tapi disayang debiturnya. Karena mereka pasti dengan senang hati membuat surat hutang yang baru itu. Yang dengan demikian dia mendapat untung dengan hutangnya yang didiskon itu. Ini orang yang sudah mempermainkan kepercayaan tuannya. Lalu mempergunakan wibawa tuannya untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Kita tidak boleh meniru ini. Bendahara ini melakukan hal yang penuh siasat dengan kecerdikannya ini. Seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya menjadi debiturnya. Ini atas kemurahan hati bendahara ini. Pasti debitur tuannya itu jadi hutang budi sama dia. Jadi ketika bendahara yang sudah menganggur muncul selama bertahun-tahun saat dia berkeliling, itu akan selalu ada rumah yang menampung dia. Itu strateginya. Betapa brengseknya saudara koruptor yang kreatif ini. Dia membuat para debitur yang berhutang kepada tuannya ini menjadi berhutang kepada dia. Bayangkan saat para murid mendengar. Aduh, mereka berharap tuannya ini dengan cerdik melepaskan dirinya. Dan dengan segera pecat tuh bendahara tuh. Tapi bayangkan keterkejutan mereka. Ketika Yesus itu berkata di ayat ke-8, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ini bukan hanya muridnya, kita juga kaget juga. Ya waktu baca, kok begini? Kenapa kok penipuan ini malah dipuji? Kan begitu. Kan ini yang bikin aneh. Tapi ini begini saudara-saudara. Tuannya ini pasti tidak setuju tindakan penipuan yang telah dilakukan oleh mantan bendaharanya itu. Pasti tidak setuju dia. Itu tindakan yang licik, yang korupsi. Tetapi yang bosnya ini kagum, itu adalah dia punya cara pandangnya ke depan. Dan kecerdikannya itu. Itu saja. Dia adalah seorang yang sangat cekatan.
penuh kreatif dan lihai untuk menjadi nomor satu. Jadi Yesus memuji perbuatan bendahara yang tidak jujur ini bukan berarti Yesus memberkati penipuannya. Tetapi Yesus mengakui bahwa setidaknya orang ini punya pikiran yang sangat lihai untuk memandang hari depannya. Sementara murid-murid mengagumi kejutan di dalam cerita itu, Yesus berkata kepada muridnya di ayat 8b. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maksudnya, bendahara yang tidak jujur itu harus menghadapi satu kenyataan. Dia harus sekarang melakukan sesuatu solusi dengan cepat. Dia sudah ketahuan korupsi. Dia harus lakukan sesuatu, pikirannya itu harus putar terus. Kalau tidak dia pasti akan menjadi pengangguran di jalanan. Maka dia menggunakan semua kecerdasannya, kecerdikannya dan energinya untuk mendapat kenyamanannya itu. Sebaliknya, anak-anak terang ini mewakili gereja, orang Kristen yang berdiri di tepi surga, karena belum masuk kan, gitu. Yang berdiri di tepi surga seolah-olah hanya menunggu masuk surga. Mereka slow, tidak cekatan seperti bendahara itu, tidak punya pikiran yang cerdik seperti bendahara itu. Kristen dianiaya, diam saja. Itulah saudara-saudara. Mereka seperti tidak punya visi, pandangan ke depan dan semangat untuk melakukan apapun tentang hal yang menyangkut kerohanian. Jadi pujian di sini bukan maksudnya Yesus ingin kita meniru bendahara itu dengan hidup berliku-liku, korupsi, menipu, tidak sama sekali. Tetapi kecerdikannya itu yang dipuji. Kalau kita bayangkan saudara-saudara, ada sebuah museum yang menyimpan sebuah berlian, katakanlah sebesar kepalan tangan saya ini. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Batu mulia itu. Museum itu sudah dijaga dengan begitu ketatnya saudara-saudara. Nah, ini kita ingat film Mission Impossible ya tentunya. Jadi terus di surat kabar saudara, tercantum berlian yang menjadi barang termahal di museum itu hilang. Dan tidak ada jejak-jejak daripada sang perampok. Yang ada hanya atap di atas yang sudah berlubang. Dan itu tingginya 50 meter daripada berlian itu. Lalu kita mendengar berita itu, wah, ini orang hebat sekali yang mengambil ini. Kita memuji perampok itu, hebat sekali. Itu bukan artinya dia harus diberi medali emas sebagai juara satu di dalam merampok. Kita malah mau perampok itu dimasukin penjara. Tetapi kita dibawa untuk berpikir, kalau saja orang Kristen bisa sepintar perampok itu di dalam hal kerohanian. Jadi penipuan yang dikerjakan bendahara itu jahat. Tetapi Yesus ingin memberikan sesuatu fakta. Bahwa di dalam hal duniawi, orang dunia itu bisa begitu lihai dan cerdiknya. Daripada orang Kristen di dalam hal kerohanian. Itu sebab perumpamaan ini memberikan kita gambaran seperti ini. Andaikan saja orang Kristen memberikan perhatian semaksimal mungkin kepada hal-hal kerohanian seperti yang mereka lakukan kepada bisnis duniawi mereka. Jika saja kita cerdik secara rohani seperti bendahara yang korup di dalam pengejaran duniawinya itu. Jadi cerdiknya yang diambil. Kita harus bijaksana untuk menggunakan hal duniawi untuk tujuan rohani.
Mari kita uraikan di dalam 3 pelajaran yang bisa kita renungkan dari cerita Yesus ini. Pelajaran yang pertama, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Wah, bingung sekali. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Use worldly wealth to gain friends for yourself. Pakailah kekayaanmu untuk mendapat teman bagimu. Ini secara harafiah. Semua teman yang kita dapatkan dengan kekayaan kita akan menerima kita di dalam tempat kekal satu hari nanti. Saya setuju kepada interpretasi teman di sini. Ini mengacu kepada 2 pribadi. Yang satu adalah Tuhan. Yang satu adalah orang-orang yang mendapat faedah daripada harta kita. Secara rohani tentunya. Jangan lupa ini mendapat teman di dalam hal kerohanian. Bukan saudara datang ke gereja mencari teman bisnis dan lain sebagainya. Itu tidak masuk hitungan. Berarti Tuhan dan orang-orang kudusnya yang telah mendapatkan faedah ini akan menyambut orang percaya yang murah hati itu ketika dia mati. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dalam hidup sementara ini pasti akan mendapatkan akibatnya di dalam dunia sana. Nah ini. Jiwa orang-orang kudus yang adalah teman-temannya yang kekal itu. Yang telah mendengar Injil karena orang ini rela memberi uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara. Mereka-mereka ini yang sudah mati mendahului orang yang rela memberi uang ini. Mereka akan menyapa dia. Menyambut dia. Ketika dia datang ke surga nanti. Luar biasa bahagianya saudara-saudara. Santa Ambrosius berkata begini. Orang-orang miskin yang membutuhkan panti-panti asuhan, rumah para janda, mulut anak-anak yang kelaparan adalah lumbung yang kekal, saudara-saudara. Kalau kita menanam untuk pekerjaan Tuhan, maka kita menggunakan harta kita dengan tepat, sesuai dengan perumpamaan ini. Kita harus cerdik di dalam hal ini. Kita harus memberikan uang kita dengan murah hati untuk kemajuan Injil. Saudara-saudara. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak menggunakannya dengan benar apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita tidak meningkatkan persahabatan kekal itu. Investasi. Ini investasi. Ini adalah masalah yang sangat spiritual, saudara-saudara. Karena setelah memberi, kita tidak menerima kembali. Di dunia ini, tetapi jangan lupa di dunia sana. Upah kita besar. Ini investasi cara Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, harta duniawi kita akan pergi ke suatu tempat satu hari. Kemana itu? Ke peti mati kita? Tidak, saudara. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Ada yang pegang uang? Tidak ada. Saudara-saudara. Kita mati pun tidak bawa apapun. Paling orang-orang yang mengasihi kita simpan baju kesayangannya, simpan apa itu. Tapi tidak bisa dibawa. Satu hari nanti harta kita yang paling berharga mungkin masuk rumah sakit. Kita cari uang banyak untuk bayar biaya rumah sakit sendiri.
Karena kita kena anfal, kena darah tinggi dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi satu-satunya cara supaya kekayaan kita bertahan adalah kalau kita investasikan kepada orang lain demi Kristus dan Injilnya. Itu yang bertahan kekal, saudara. Karena Injil kerajaan Allah itu kekal adanya. Apakah penggunaan uang kita membawa kita lebih dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita menggunakan kekayaan dan harta benda kita untuk mendapatkan teman-teman kekal? Jadi marilah kita cerdik. Kita mau berbijaksana di dalam hal kerohanian. Menggunakan uang kita untuk hal rohani juga. Karena uang kita bukan milik kita. Itu semua titipan Tuhan. Itu mamon tidak jujur maksudnya. Itu mamon bukan punya kita. Uang itu punya Tuhan. Itu semua titipan Tuhan untuk kita. Tetapi cilakanya makin banyak kita dipercaya, makin susah kita menggunakannya untuk Tuhan lagi. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mari kita pakai uang kita untuk mendapatkan teman-teman di kekekalan. Semua orang-orang yang sudah pernah kita menangkan dengan Injil karena pengorbanan kita, karena pemberian kita, mereka akan mengingatnya di surga dan menyambut kita dengan sukacita. Amin, saudara-saudara. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Selanjutnya Yesus mengajar bahwa kita harus dapat dipercaya dengan uang. Dipercaya dengan uang. Di ayat 10 sampai 12. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini masih ada sambungannya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudara, kita biasa mendengarkan ayat ini bukan? Lalu kita menerapkannya kepada bakat talenta kita. Ini tidak salah secara umum, yaitu kita setia di dalam hal-hal kecil, misal di dalam pelayanan kita. Kita setia menggunakan bakat kita, kepandaian kita, maka Tuhan mempercayakan pelayanan lain makin banyak untuk kerajaan Tuhan. Ini benar adanya, saudara-saudara. Ini terjadi kepada setiap kita yang setia, bukan? Tetapi Tuhan menambahkan di sini pengertiannya dengan lebih mendalam. Bahwa ayat 10 sampai 12 ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 10 ini menyatu dengan 11 dan 12 di mana Yesus itu adalah bicara uang. Ayat 11 ternyata bahwa yang dimaksudkan dengan hal-hal kecil itu adalah harta duniawi kita, saudara-saudara. Mamon. Sedangkan hal-hal yang besar itu dikatakan harta yang sesungguhnya itu berkaitan dengan keselamatan. Itu sebabnya ayat 11 ini berarti bahwa jika kita tidak setia dengan uang atau harta duniawi kita, Tuhan tidak mempercayai kita dengan kekayaan rohani yang sejati. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan, misi, penginjilan. Terus terang saudara-saudara, kita di sini semua diuji dengan uang kita, bukan? Jangan sampai di dalam hidup kita Tuhan berdaulat di dalam segala hal kecuali di dalam hal uang. Tuhan, jangan sentuh bagian ini. Sudah banyak saya memberi untuk gereja. Padahal kasih perpuluhan pun hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara-saudara.
Saudara, Tuhan mengetahui ini semua. Di sini Tuhan mau mengingatkan kita, orang yang rohaninya baik tidak mungkin pelit untuk Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak mungkin susah untuk pekerjaan Tuhan. Yesus jelas seorang harus dapat dipercaya dengan harta jika dia ingin dipercaya dengan kekayaan rohani. Itu ada kaitan kerohanian itu dengan uang, saudara-saudara. Yesus mengatakannya lagi dengan penekanan yang berbeda di ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Berarti jika kamu tidak dapat dipercayai dalam hal harta milik orang lain sekalipun, ini mirip seperti bendahara yang tidak jujur itu, yang menipu uang bosnya. Tetapi sekaligus perkataan ini mempunyai tujuan yang lebih dalam, yaitu harta orang lain. Harta orang lain ini artinya harta itu hanya dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita. Itu bukan mamon milik kita. Itu bukan uang milik kita. Itu milik Tuhan. Harta itu hanya dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita untuk sementara saja. Itu sebab harta kita hanyalah titipan Tuhan. Bagaimana kita semua sedang diuji untuk menggunakan titipan Tuhan itu dengan baik, dengan jujur. Jika kita belum dapat dipercaya dengan harta benda yang Tuhan telah berikan untuk kita kelola, bagaimana Dia bisa memberi kita harta rohani yang kekal itu? Saudara, Martin Luther di dalam bagian ini, dia bilang begini. Sebenarnya kita semua ini hanyalah pengurus, bukan pemilik dalam hal harta. Kita hanyalah pengurus harta materi kita. Tuhanlah pemiliknya. Lalu ia memberi ilustrasi semacam ini, Martin Luther. Itu sebab kita harus menggunakan harta kita di bumi ini dengan senantiasa sadar bahwa kita adalah tamu. Nah, saudara-saudara, ini seperti sederhana sekali. Oh, saya sudah tahu tamu. Tetapi kalau saudara betul-betul mendalami pengertian ini, berarti saudara pasti akan mengaitkan dengan kekekalan. Karena satu hari hidup kita akan selesai di dalam dunia ini. Kita hanya tamu saja, Luther bilang, yang sedang melakukan perjalanan. Dan kita datang ke sebuah hotel di mana kita harus menginap. Kita hanya menerima makanan dan penginapan daripada pemilik hotel. Kita tidak mengatakan bahwa harta daripada pemilik itu adalah milik kita. Dalam hal ini kita juga harus memperlakukan harta-harta duniawi kita seolah-olah itu bukan milik kita. Dan tidak selesai di situ. Dia melanjutkan. Menikmati harta kita hanya sebanyak yang kita butuhkan untuk memelihara tubuh dan kemudian membantu orang lain. Jadi kehidupan orang Kristen hanyalah tempat bermalam. Karena di sini kita tidak memiliki kota yang kekal itu. Tetapi kita harus terus maju di dalam perjalanan ke surga, di mana Bapa berada. Tuhan yang menjadi tujuan kita. Tuhan yang menjadi tujuan kita, jangan lupa. Penggunaan uang dan kerohanian seseorang tidak bisa dipisahkan. Semakin kita sadar akan hal ini dan melakukan sesuatu tentang hal ini, maka akan semakin baiklah keadaan rohani kita. Pelajaran ketiga yang terakhir. Tuhan berkata di dalam ayat ke-13, sangat tidak mungkin untuk melayani sekaligus Tuhan dan uang.
Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Ini berarti tidak ada jalan tengah. Jika kita mengabdikan diri kita kepada uang, otomatis kita akan merendahkan Tuhan. Dengan kecerdasan kita yang kreatif itu. Dan membenci Tuhan dengan kehendak dan emosi kita. Seluruh totalitas keberadaan kita. Ini relasi antara uang dengan Tuhan, saudara-saudara. Orang-orang di zaman ini sudah tidak merasakan tension atau ketegangan tentang hal ini lagi. Tuhan, uang, saudara-saudara. Karena apa? Karena baik Tuhan, baik diri sendiri, baik uang, semuanya sudah terikat bersama-sama di dalam satu penyembahan berhala. Saudara-saudara. Itu sebabnya tidak heran kalau Paulus di dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang merasakan tension ini, bukan? Karena tugas kita menarik ke satu sisi, tetapi juga di sisi lain tekanan hidup sehari-hari. Kita semua melewati saat-saat yang sulit di mana kita juga perlu fokus di dalam hal materi, bukan? Beli rumah, renovasi, beli mobil baru, investasi. Kita hidup di dunia materi yang membutuhkan perhatian. Tetapi saudara-saudara, ini tidak berarti kita memiliki kekayaan. Bahkan sekalipun kekayaan yang besar, itu tidak membuat seseorang bisa menjadi materialis. Tidak tentu, saudara. Abraham kaya. Nuh juga begitu. Tetapi mereka orang cinta Tuhan luar biasa. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sebenarnya saudara-saudara bisa ada beberapa tafsiran. Yang satu ini tafsirannya ini, saya sudah berikan di sini, saudara. Yang satu lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudara. Itu bukan harta yang kelihatan oleh mata fisik, tetapi uang yang tersimpan di bank. Itu sebabnya saudara kenapa janda miskin itu dipuji oleh Tuhan lebih daripada semua yang memberikan banyak. Saudara-saudara, janda miskin itu kasih 2 uang yang ketika jatuh ke kotak itu sangat remeh, sangat hina sekali dibanding dengan berkarung-karung dari Farisi, ahli Taurat, saudara. Tidak kedengeran taruhnya di bok, ini. Bedanya di mana, saudara? Bedanya di sisanya di bank. Saudara-saudara, janda itu sudah habis. Semuanya dia berikan kepada Tuhan. I have nothing left. Tetapi Farisi itu memberi dari kelebihan dia, saudara. Oh, besar sekali. Dia memberikan 100 miliar. Tetapi sisa di bank 1 triliun. Saudara jangan tipu Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu saudara hatinya ada di mana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu tafsiran yang kedua. Lebih tajam dan mendalam, saudara-saudara.
Itu sebabnya meski kita mengetahui kebenaran bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan dan Mamon, tetapi tetap kita berada di dalam bahaya untuk terjatuh ke dalam hal itu. Hati-hati saudara. Dan cilakanya kita yang sudah melayani Tuhan dan uang, kita pikir kita hanya melayani Tuhan. Kita harus waspada saudara terhadap hal-hal yang membicarakan berkaitan dengan harta benda kita dengan orang lain, khususnya teman-teman kita. Apa yang biasa menjadi pembicaraan saudara dengan teman-temanmu? Oh, mobil baru saya. Saudara-saudara, ini cincin. Saudara-saudara, apakah kita selalu ingin memberitahu kehebatan kita, kekayaan kita? Saudara, kita harus selalu waspada terhadap hal ini. Kita harus kembali fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kita ini digeser oleh semua berkat yang Tuhan beri. Yesus begitu terus terang di dalam perumpamaan ini. Ia mengajar kita untuk cerdik di dalam menggunakan sarana untuk mencapai tujuan dengan benar. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kita semua sarana yang kita butuhkan, bukan? Marilah kita bijaksana memakainya untuk tujuan, yaitu Tuhan sendiri. Marilah kita berbijaksana menggunakan semua yang Tuhan percayakan untuk mencapai tujuannya. Saya tidak pernah lupa perkataan mutiara daripada Agustinus tentang hal ini, saudara-saudara. Tentang sarana dan tujuan. Dia bilang orang bodoh adalah orang yang menjadikan sarana menjadi tujuannya. Dia terus bergelimpangan di dalam hartanya. Dia tidak mau maju rohaninya. Itu padahal sarana. Kalau Calvin bilang, aduh, kita di dalam dunia banyak patung warna-warni. Kita seringkali diam di satu patung, mengagumi. Patung itu bisa apa saja di dalam hidup saudara, bukan? Kita diam lama di situ, tidak tahu orang semua sudah jalan. Maju jalan terus. Saudara-saudara, kita sedang menuju ke surga. Kita tidak boleh tidur. Lama-lama orang Kristen rohaninya tidur semua. Jikalau menyembah berhala. Saudara-saudara, itu orang bodoh yang menjadikan sarana menjadi tujuannya. Dia menjadikan, saudara-saudara, sarana itu menjadi satu-satunya tujuan di dalam hidup dia. Tetapi Agustinus bilang orang bijaksana lain sekali. Dia adalah orang yang menggunakan sarana untuk mencapai tujuan. Dia memakai hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberi hartanya bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia selalu ingat tujuannya. Ini semua sarana diberikan oleh Tuhan di dalam hidup saya untuk apa? Tujuan ke depan. Tuhan sendiri dan kemuliaannya. Sarana tujuan. Ingat. Tuhan ingin kita mendapatkan teman melalui penggunaan uang kita. Berarti kita harus bijaksana menggunakan uang kita untuk mendapatkan persahabatan dengan Tuhan dan orang lain. Sehingga surga dan orang-orang kudus akan menyambut kita saat kita mati nanti. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan uang, saudara-saudara. Layani Tuhan saja. Gunakan uang kita untuk melayani Tuhan saja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi cerdik. Menggunakan semua pikiran, kecerdasan, keinginan kita di dalam mengelola uang. Sehingga satu hari kita akan disambut di surga yang kekal. Apa yang kita lakukan dengan uang kita, saudara-saudara? Seberapa cerdik kita dengan kekayaan kita untuk menggunakannya
bagi hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Sehingga kita dapat memastikan bahwa kita mendapat teman kekal menyambut kita di surga itu. Itu harus dimulai dengan memberi. Simple. Memberi. Tuhan tidak pernah meremehkan kekayaan, saudara. Tuhan bukan berarti mengkritik orang kaya. Orang kaya banyak yang hatinya murah, yang hatinya mulia dan rohani tinggi sekali. Apa yang Tuhan benci adalah penyalahgunaannya. Saudara-saudara, itu yang Tuhan benci. Tuhan menghargai semua pelayanan kita untuk berbagian di dalam memajukan Injil Kristus Yesus. Kiranya Tuhan boleh berkenan kepada semua apa yang telah Dia berikan kepada kita. Harta kita, milik kita apapun itu, dipakai untuk kekekalan. Nama Tuhan dipermuliakan. Injil boleh dikabarkan. Gereja-gereja boleh dibangun. Sekolah Kristen boleh dibangun. Sehingga itu semua menampakkan kebenaran Kristus di dalam dunia ini. Kalau tidak ini, saudara, kekristenan harapannya itu redup sekali. Di dalam diri sudah ditipu oleh setan. Ayo menyatu dengan kuda-kuda. Saudara-saudara, beli alternatif ini itu untuk kesejahteraan kemakmuranmu. Di luar orang Kristen sudah dihina-hina. Makin banyak saudara-saudara agama-agama lain terus merajalela di Indonesia. Di mana harapan orang Kristen? Saudara-saudara, kalau kita juga tidak rela memberikan. Inilah pelajaran bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Amin.